Halo, gue Aris. Video ini sesuai judul video ini adalah sebuah tutorial dari gue sendiri. Jadi tuh ini adalah proses gimana caranya gue bikin sebuah dompet kulit atau leather wallet dari bener-bener sebuah lembaran kulit, terus gue potong-potong, terus gue rakit-rakit dijadikan sebuah dompet yang bisa digunakan. Sedikit info dulu untuk meluruskan, kalau walaupun judulnya adalah tutorial, tapi sebenarnya isi videonya ini nggak profesional-profesional amat. Karena gue tergolong orang yang sangatlah tidak terampil dalam hal kerajinan tangan. Gue tuh tidak terampil, kalau diumpamakan ya, gue tuh kalau misalkan dulu waktu sekolah, misalkan gue harus ada tugas untuk menggunting sesuatu gitu ya, bentuk-bentuk tertentu, itu cenderung lebih lama daripada teman-teman gue yang lain. Bisa, tapi cenderung sangat berhati-hati karena gue tidak segampang itu untuk buat sesuatu yang sangat detail. Even kalau misalkan lebih ekstrimnya, kalau misalkan gue harus meng-highlight tulisan pakai stabilo gitu ya, menstabiloin tulisan, kalau tulisannya itu cenderung lumayan agak panjang, biasanya tuh gue pelan-pelan banget, karena kalau agak cepet, biasanya stabilonya jadi agak geter-geter, jadi nggak lurus gitu loh. Jadi gue setidak terampil itu sih. Sehingga video ini ya gue bisa bilang sangatlah tidak profesional. Sekedar sharing aja dari gue yang sangat tidak terampil itu. Jadi kalau misalkan kalian yang di luar sana mungkin udah ngerti basic-basicnya, ya mungkin video ini tidak begitu bermanfaat. Cuman mungkin buat kalian yang bener-bener nol banget tentang konsep-konsepnya, ya mungkin video ini bisa nambah-nambah referensi buat kalian. Jadi sebenarnya awal gue pengen bikin video ini adalah karena gue lumayan sering sih dulu-dulu itu kemarin-kemarin lihat video baik dari lokal maupun luar ya, itu orang-orang bikin leather goods, dimana jadi proses pembuatannya dimulai dari selembar kulit, terus dipotong-potong, terus misalkan dijadikan, dalam hal ini mungkin lebih banyaknya dompet ya, dengan segala macam bentuknya. Gimana caranya dipotong, dilem, dijahit, dijadikan sebuah dompet yang bagus banget hasil akhirnya. Karena gue orang yang tidak terampil, seperti tadi gue bilang, ya gue cenderung menikmati videonya aja karena cukup relaxing, tapi ya bisa dibilang pengen coba, tapi kayaknya equipmentnya, alat-alatnya itu macem-macem banget, sampai gue bingung sih gunanya untuk apa. Jadi gue pikir kalau cuman penasaran, terus harus beli alat-alatnya, kayaknya modalnya kegedean deh, dan jadi buang-buang uang gitu kan. Akhirnya setelah itu, nggak lama gue menemukan video bahwa ada orang juga yang bikin dompet ya, dompet kulit, itu menggunakan household item. Jadi dia bisa dibilang menggunakan alat-alat pengganti lainnya yang bisa ditemukan di rumah-rumah umum banget, kayak garpu, pisau dapur, dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin emang dianya jago banget sih. Tapi habis itu gue jadi mikir, berarti kayaknya kalau misalkan emang gue pengen iseng cobain, penasaran, itu nggak semahal itu deh item-item atau alat-alat yang digunakan, karena ternyata kayaknya beberapa item diantaranya bisa diganti atau diakalin dengan barang substitusi lainnya ya mungkin gampang dan mudah didapatkan. Jadi akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin video ini. Dan menyambung juga soal yang tadi gue sempat sampaikan, kalau ini tuh videonya sangatlah tidak profesional, karena benar-benar step-step dan langkah-langkah yang gue lakukan ini, gue belajarnya benar-benar dari video YouTube aja, dan nggak ada yang ngajarin sama sekali. Jadi kan seperti yang tadi gue bilang, gue cukup sering ngeliat video-video leather craftingnya itu dari orang-orang, terus gue lihat nih kayaknya dia bikin pola ini untuk ini, terus gue bandingkan dengan dompet yang gue punya di rumah. Terus gue coba-coba sendiri, bener-bener nggak ada yang ngajarin, dan gue tahu itu imperfect sih, banyak banget hal-hal yang gue skip, cuman pada akhirnya ya kalian lihat sendirilah hasil videonya, karena videonya cukup lama. Langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Seperti apa yang udah gue bilang di awal video, kalau video ini tuh benar-benar tidak profesional, dan lebih ke seperti point of view atau sudut pandang seseorang yang sangat tidaklah terampil mencoba pengen bikin dompet kulit. Lebih tepatnya pengen tahu konsep kasarnya aja sih, gimana caranya selembar kulit itu dijadikan dompet. Mungkin biar enak videonya, gue mau sebut dulu beberapa barang-barang yang gue gunakan sepanjang video, dan mungkin beberapa diantaranya akan gue tulis di kolom description juga untuk link pembeliannya. Jadi mungkin ya kalau bisa gue taruh di kolom description untuk belinya kira-kira di mana, kalian bisa cek di situ juga. Barang-barangnya antara lain ada benang yang digunakan untuk menjahit beberapa bagian pada dompet ini, ada tentu saja karena ada benang, ada jarum jahitnya juga, dan ukurannya sesuai dengan benangnya. Untuk ukurannya gue nggak tahu persis, cuman untuk link pembeliannya akan gue tulis pada kolom deskripsi. Ada gunting, ada amplas halus, ada lem kuning yang gue nggak tahu apakah bisa digantikan dengan lem lain. Ini gue belinya lem kuning khusus kulit di marketplace, di tempat yang sama gue beli kulitnya. Ada wood edge burnisher, ada hole puncher, ini satu set, tapi gue pakai yang matanya 5 dan mata 1 saja. Kemudian ada martil atau palu yang kepalanya itu karet. Kemudian ada korek api biasa. Ada penjepit kertas juga. Kemudian ada optional yaitu edge skewer,
dimana ini sebenarnya nggak gue pakai sih, karena gue nggak begitu bisa pakai alat ini. Ini seharusnya digunakan untuk memperhalus potongan-potongan dari kulit yang kita potong, hanya saja kayaknya kalau gue pakai ini malah jadi lebih tidak halus, karena gue nggak bisa pakainya dengan efektif sih. Kemudian di sini ini juga gue ada beberapa pola dompet, bisa dilihat di sini ada A, B, C, D, dan E. Di mana A itu adalah untuk eksterior atau bagian luar, dan B sampai E itu adalah untuk interior atau bagian dalam dari dompet. Ini tuh polanya gue bikin sendiri, dan gue akan share juga di kolom description buat kalian yang mau ikutin langkah ini. Sebenarnya ada satu pola lagi nih yang seperti frame ini tuh optional, boleh dipakai atau enggak. Di video kali ini tidak gue pakai, cuman nanti akan gue singgung sih cara penggunaannya kurang lebih bagaimana. Sekali lagi buat kalian yang pengen ikutin langkah ini, kalian bisa cek ke kolom deskripsi, karena di situ akan gue share pola yang gue buat sendiri ini. Kalian bisa download, kemudian kalian print di kertas yang mungkin lumayan tebel, mungkin apa aja sih. Tapi pastiin jangan terlalu lembek juga supaya bisa kita gunakan sebagai pola yang kita cetak di kulitnya. Kemudian mungkin barang-barang lain yang gue gunakan, kalian bisa lihat di sini ada cutting mat yang warna hijau ini yang digunakan untuk kalau motong-motong itu nggak ngerusak mejanya ya. Kemudian ada cutter besar dan kecil, ini optional, besar aja boleh, kecil aja juga boleh. Kemudian ada alat tulisnya juga untuk ngejiplak polanya ini kepada lembaran kulitnya, dan ada penghapusnya juga. Penggaris panjang pastiin jangan kurang dari 30 cm, dan kalau makin kokoh makin bagus. Kemudian tentu saja ada kulitnya. Di sini kebetulan gue punya yang dua warna, dimana yang agak lebih gelap ini, yang tan, itu untuk eksteriornya, dan yang warnanya natural ini, yang lebih krem ini untuk interiornya. Kulit yang digunakan apa? Kulitnya adalah fake tan atau vegetable tan, kulit nabati, bisa juga bahasa lainnya. Dan ukurannya itu tebalnya kurang lebih 1,5 mm, dan di video kali ini gue menggunakan besarnya itu kurang lebih lebarnya 30 cm dan panjangnya itu kurang lebih 60 cm. Ini udah termasuk yang bagian dalam dan bagian luarnya itu kalau misalkan digabung. Kalau misalkan mau dijual mungkin bisa lebih efektif dari itu, lebih hemat dari itu, cuman karena ini benar-benar boros pakainya karena gue bukan profesional, jadi ya kurang lebih begitu. Saran gue mungkin kalau misalkan pakai 80 cm kali 30 cm lebih enak lagi sih. Jadi in case kalau misalkan ada kesalahan, lebih tidak ngepas-pasan banget bahan bakunya. Nah, langsung aja kali ya, untuk proses awalnya itu gue pengen bikin pola ini pada lembaran kulitnya. Info dulu, kalau di sini kita akan butuh 1 buah pola A, 1 buah pola B, 2 buah pola C, 4 buah pola D, dan 2 buah pola E. Proses itu sebenarnya sesimpel kita ambil-ambil polanya ini, terus kita jiplak aja di kulit-kulit yang kita mau. Karena gue mau bikin interiornya nih, gue ambil kulit yang warna natural dulu, berarti B sampai E. Itu gue ambil B, terus dijiplak di kulitnya pakai pensil khusus. Sebenarnya gue nggak tahu sih harus khusus atau enggak. Kebetulan waktu gue beli alat-alatnya ini beberapa, itu pensilnya murah banget, jadi gue sekalian beli pensil dan penghapusnya. Dan khusus untuk pola E, ini agak tricky nih. Kita bikin kan 2 pola E. Setelah dijiplak yang pertama, bikin pola keduanya itu jangan dibalik seperti ini. Tapi dibaliknya seperti ini, sampai huruf E-nya itu nggak kelihatan. Alasannya kenapa? Nanti akan gue jelaskan alasannya kenapa. Khusus pola-pola yang lain sebenarnya nggak masalah mau dibalik atau enggak. Khusus E aja tuh, jadi dibuatnya satu. Yang E-nya kelihatan, satu lagi alfabetnya nggak kelihatan dibalik. Yang lain sesuai jumlah yang dibutuhkan. Nih kalau jadi kurang lebih kayak gini. Ada polanya yang agak silver kayak gini. Kemudian gue mau buat eksteriornya beda. Kalau misalkan kalian mau buat eksteriornya dengan warna yang sama juga boleh-boleh aja. Jadi belinya bener-bener 1 lembar aja warna natural atau 1 warna. Nah setelah udah jadi polanya, kita mau melakukan pemotongan. Gue pakai cutter. Sebenarnya bebas, mau cutter besar atau cutter kecil, nyamannya kalian aja. Karena gue orang yang gak gitu terampil, ini yang gue lakukan. Jadi tuh gue melakukan pemotongan garis lurus tuh seperti ini. Pakai penggaris, terus dipotong terus kayak gini. Kayak motong kertas sebenarnya. Ini sangat membantu sih buat orang-orang seperti gue yang sangat tidak terampil dan suka kesulitan memotong lurus. Pastiin untuk bagian yang mau kita simpan itu di bagian dalam penggaris, dan kalau misalkan yang mau kita buang itu bagian luar, supaya kalau meleset nggak ngerusak polanya. Mungkin ini basic banget sih, karena gue sharing aja. Siapa tahu ada orang di luar sana yang seperti gue. Nah, ini udah kurang lebih dapat A-nya, cuman A itu kan pinggirannya agak rounded ya. Nah, ini kita rapiin aja biasa. Di sini kebetulan gue punya cutter kecil, ngalusin pinggirannya itu pakai cutter yang lebih kecil. Cuman kalau misalkan kalian cuma punya 1 cutter ya nggak apa-apa sih. Kurang lebih itu sih sebenarnya yang gue lakukan sampai dapat pola A dengan pinggiran yang sesuai. Selanjutnya untuk pola-pola yang lainnya, ya gue lakukan step yang persis sama seperti pola A tadi, pakai penggaris, dipotong seperti ini, sampai putus dan lurus. Kemudian
Kalau untuk sudut-sudut yang agak kecil-kecilnya itu gue pakai cutter yang lebih kecil, lebih pelan-pelan, sampai akhirnya kita dapat semuanya. Kita dapat satu buah pola A, satu buah pola B, dua buah pola C, 4 buah pola D, dan 2 buah pola E. Ini nih kenapa tadi perlu dibalik-balik, karena supaya kita mendapatkan pola E untuk bagian kiri dan kanan. Jadi tuh kita pengen buatnya itu, jadi untuk bagian pojok kanan bawah dan kiri bawahnya itu rounded. Kurang lebih seperti itu untuk proses pemotongan pola-pola pada kulit. Sedikit mengingat tadi kita udah dapat satu pola A, satu pola B, 2 pola C, 4 pola D, dan 2 pola E. Sebenarnya gunanya apa sih pola-pola itu? Jadi kurang lebih seperti ini nih kalau disusun. Kita tuh mau buat dompet dengan 2 hidden slot dan 3 card slot, di mana 3 di sisi kiri dan sisi kanan, dan 1 money slot. Jadi seperti ini sebenarnya kalau jadi ditumpuk-tumpuk dan dijadikan satu. Cuman prosesnya gimana? Ini akan gue jelaskan dulu. Jadi kita tuh pertama bikin card slotnya dulu, di mana diawali di pola C yang kita tempel dengan pola D. Seperti ini. Karena kita punya 2, sebenarnya akan ditempel 4, 2 di kiri dan 2 di kanan, cuman satu-satu. Di mana kita lakukannya dari yang card slot paling atasnya dulu. Di sini gue juga menggunakan lem kuning. Kalau ditanya lem kuningnya ini boleh pakai lem Ibon atau enggak, gue kurang tahu. Gue kemarin beli kulit sekaligus beli lemnya. Tertulis itu lem kuning khusus kulit. Di sini gue juga pakai sumpit. Di sini sumpit benar-benar sumpit kayu biasa untuk mengambil lemnya untuk ditaruh di kulitnya sih. Jadi kita itu mau meletakkan kulitnya itu di card slot yang pertama itu, untuk paling bagian atasnya itu pada pola C seperti ini. Jadi kita kurang lebih kasih jarak 1 cm untuk bagian atasnya, dan di sini gunanya ujung-ujungnya nih, telinga-telinganya itu adalah untuk alat bantu. Kalau buat gue, kira-kira jarak 1 cm itu gimana? Nanti ya mungkin akan kelihatan saat kita taruh pola kedua. Gue sedikit men-scratch bagian yang mau dilem menggunakan cutter supaya nandain sekaligus jadi jalur yang akan dilem. Katanya sih lebih erat kalau misalkan bagian yang mau dilem itu digores dulu sedikit. Ini kurang lebih seperti ini setelah jadinya, dan di situ adalah area yang akan kita taruh lemnya. Lakukan hal yang sama ke pola satu lagi. Jadi kayak gini. Dan disitulah tempat kita ngelemnya. Lemnya pakai sumpit yang tadi gue bilang pada bagian situ. Pastiin rata ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Pastiin untuk penggunaan lemnya juga secukupnya aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Kemudian memposisikan menempelnya ini juga pastiin lurus dan jaraknya sesuai ya. Untuk bagian atasnya itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Jadinya seperti ini. Kemudian kita melakukan proses yang persis sama ke satu lagi karena kita mau buat 2 card slot kiri dan kanan. Dan kalau misalkan kalian punya, pasti punya sih sisa kulit yang tadi kita potong-potong di awal. Gue gunakan untuk ngebersihin sisa lem yang sedikit luber-luber ya di sini, daripada menggunakan kertas atau apa gitu ya. Menggunakan sisa kulit ini gue gunakan untuk ngebersihin lemnya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini kalau udah jadi ditempel, dan nantinya positioning satu lagi card slot itu seperti ini nih. Jadi persis di bawah dari yang seperti ini. Tapi sebelum kita tempel card slot satu lagi ini, kita akan jahit. Jadi untuk supaya lebih kuat dilem dan dijahit. Untuk keduanya. Kurang lebih seperti ini. Gue sekarang sudah pindah lokasi. Gue butuhkan satu balok kayu ya untuk alas untuk memukul buat lubang jahitannya, dan hole puncher yang tadi udah gue sebut, dan palu karet seperti ini. Tentu saja dengan card slot tadi 2 yang udah kita lem, dan kita mau bikin lubang di sini untuk bikin jahitannya ya. Caranya sebenarnya sesimpel kita menggunakan hole puncher itu di positioningkan ya, kurang lebih di mana yang akan kita buat jahitannya. Jangan terlalu mepet pinggiran, jangan terlalu atas juga, pas aja, nanti mungkin akan sesuai dengan scene di video ini. Terus diketok aja itu hole punchernya. Sampai jadi lubangnya seperti ini. Supaya rapih nanti ya, untuk bikin lubang selanjutnya nih, kita tuh posisikan hole punchernya itu satu lubang
yang telah terbuat nih. Jadi untuk garpunya itu tuh paling ujungnya ditusukkan lagi ke lubang yang udah ada, terus kita bikin lagi supaya jarak antar lubangnya itu tetap sama dan tetap lurus. Begitu sampai di ujung, kurang lebih seperti ini. Lakukan untuk keduanya. Ya kurang lebih sebenarnya konsepnya mudah sih. Sampai akhirnya kita dapat dua-duanya dengan lubang seperti ini. Kemudian saatnya masuk lagi dan saatnya menggunakan benang. Kemudian ada gunting. Ada 2 buah jarum yang tadi udah gue singgung juga di awal. Kenapa 2? Nanti akan gue jelaskan. Kemudian ada korek api juga. Dan ini adalah saat yang paling mengasihkan, yaitu untuk menjahit dari lubang-lubang yang telah kita buat. Pakai benangnya tuh kurang lebih, ini gue boros banget sih. Gue di sini ambil sekitar 50 cm sampai 60 cm. Pasti lebih sih, ini nggak mungkin kurang, karena gue juga nggak profesional ya. Kurang lebih 60 cm, dan kita pakai 2 benang, dimana ujung-ujungnya akan kita pasangkan jarum. Caranya, setelah kita masukkan ke lubang jarumnya itu, kita menyimpulkannya seperti ini nih. Jadi kita buat seperti huruf S, kurang lebih seperti ini, kemudian ditusuk pada bagian tengah benangnya 2 kali. Karena S, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini gampangnya. Kita tusuk di tengah-tengah benang sampai seperti ini. Setelah tertusuk seperti ini, seperti huruf S, ujung dari benangnya ini kita tarik aja ke bawah, terus kita kencengin. Nah, tersimpul udah seperti ini. Kita lakukan di kedua ujung-ujung dari benang yang ada jarumnya. Jadi seperti ini kita pakainya. Agak tricky sih dan butuh ya kebiasaan, bisa sih gampang sebenarnya. Nah, nanti kita lakukan proses penjahitannya. Kita mulai dari ujung, tentu saja. Bebas sebenarnya ujung kiri atau ujung kanan. Masukin dulu jarum pertama, seperti ikat tali sepatu. Kita pastiin antara jarum ujung kiri dan ujung kanannya itu jarak benangnya sama ya, panjang benangnya. Terus kita akan lakukan sebenarnya seperti ini, saddle stitch namanya setahu gue. Jadi itu prosesnya sebenarnya sangat mudah. Pastikan proses ini konsisten. Kalau di sini video ini gue melakukan dari bagian depan ke belakang seperti ini. Nah, ini setelah masuk dari bagian depan ke belakang seperti ini, dari belakang gue masukin ke depan dengan jarum satu lagi. Jadi sebenarnya konsepnya mirip banget dengan ikat tali sepatu sih sebenarnya. Dari luar ke dalam keluar, dan begitu terus secara konsisten dari ujung lubang yang satu ke ujung lubang yang lain. Jangan lupa dikencengin jarumnya setiap lubangnya supaya jangan sampai ada yang terlalu kendor ya. Jadi benar-benar seperti itu aja. Dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan, terus konsisten seperti itu ya. Saran gue sih jangan sampai kebolak-balik ya, jangan belakang ke depan, terus ntar depan ke belakang. Jadi bener-bener urutannya tuh bener-bener dari awal sampai habis itu sesuai, sama terus. Akan jauh lebih rapi kalau seperti itu sih. Begitu terus deh sampai ke ujung lubangnya. Kalau misalkan kalian udah melakukan ini terus sampai ke bagian ujung lubang nih, akan gue kasih lihat nih, udah tinggal lubang terakhir ya. Kalian lakukan proses yang benar-benar sama juga sampai ke ujung, sehingga nanti sisa benangnya akan ke kanan dan kiri, ke depan dan belakang nih, seperti ini. Tinggal untuk yang kebuang ke arah depannya itu kalian masukkan lagi ke lubang sebelumnya terakhir. Jadi seperti ini. Untuk bagian depannya clean, sementara bagian belakangnya ini ada 2 sisa benang, di mana yang paling ujung dan yang tadi yang paling ujung terus ditusukkan lagi kepada bagian satu lubang belakangnya, dan kita tinggal gunting aja. Nah, seperti ini, sisanya kemudian kita bakar aja menggunakan korek. Lalu kalau gue biasanya gue ketok-ketok sedikit supaya lebih padat aja sih. Ngomong-ngomong soal detail untuk menjahitnya, sebenarnya gue juga sadar ini nggak begitu proper ya, nggak bisa angle-angle yang lebih kelihatan banget. Kalian bisa cari di YouTube dengan tutorial saddle stitch dengan perbanyak referensi, mungkin di situ bakal jauh lebih detail. Sekarang kita mau melakukan ini persis ke piece satu lagi, jadi benar-benar menjahit ke keduanya.
Setelah udah dapat keduanya, sekarang saatnya kita melekatkan satu lagi card slot ya, persis di bawahnya. Inilah kenapa gunanya telinga-telinga dari lembaran card slot tadi. Positioningnya akan jauh lebih mudah karena seperti yang tadi pertama kita kasih jarak 1 cm ya untuk bagian atasnya. Sekarang kita tinggal menempatkan card slot satu lagi persis di bawah telinga dari card slot yang udah terpasang. Sehingga itu jaraknya udah pasti 1 cm, jeda-jedanya. Harusnya kalau benar adalah untuk bagian card slot pada bagian bawahnya itu pas banget di bagian bawah dari pola C yang tadi telah kita buat. Jadi kurang lebih ya gambarnya intinya kayak gini deh. Setelah gue melakukan proses pembuatan lubang, penjahitan lagi, sampai pembakaran ujung-ujung benangnya lagi, sebenarnya prosesnya benar-benar sama aja, hanya saja di posisi yang di bawahnya. Sampai kita dapat seperti ini, bagian depannya. Dan bagian belakangnya. Langkah selanjutnya kita mau nempelin pola E ke bagian yang telah kita buat, tapi agak tricky karena kita perlu nempelinnya itu ke bagian sini, yang biasanya gue lakukan, agak di pinggir-pinggir. Gue nggak tahu sih ada cara yang lebih efektif atau enggak, cuman ini yang biasa gue lakukan, jadi langsung aja gue gores bagian sini, kemudian di lem, seperti biasa, seperti yang tadi gue lakukan, beda bagiannya aja. Kemudian untuk jaraknya juga disesuaikan seperti yang tadi, itu ada alat bantunya juga ya di kiri, ada telinganya juga, jadi jaraknya harusnya kurang lebih sama dengan atas-atasnya. Kemudian lakukan hal yang sama dengan yang tadi satunya lagi untuk bagian kiri dan kanan. Setelah udah ditempel, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan karena di sini kita ngelemnya tuh agak di ujung-ujung dan lebih sedikit dari sebelumnya ya untuk bagian yang dilem. Jadi gue menggunakan penjepit kertas untuk meyakinkan bagian-bagian yang kelem itu terekatkan dengan sempurna dan nanti keringnya pun juga bagus gitu loh. Jadi jangan sampai ada yang kurang bagus lah di lemnya. Setelah udah kering dengan sempurna, di sini kita mau bikin lubang jahitan, tapi beda. Yang tadi kan di bawah, sekarang kita mau buat di samping, dan pastikan lubang yang tercipta itu tuh bisa untuk ngejahit dari ketiga piece yang telah kita buat, yaitu dari pola C, 2 pola D, dan 1 pola E. Jadi itu bisa dilihat nanti ya, mungkin pada bagian akhir dari saat gue bikin lubangnya ini. Gue bikin lubangnya itu berada di semua piece-nya ya, semua polanya itu kena lubangnya, jadi ntar waktu dijahit, kita bisa ngejahit itu secara menyeluruh. Mungkin gambar final output-nya nanti bisa dilihat pada setelahnya. Pastikan untuk lubang jahitan pada bagian kiri dan kanannya ini, untuk piece 1 dan 2-nya ini, sama jumlahnya. Di sini bisa dilihat nih ya. Jadi jumlahnya itu sama ya, untuk lubang yang gue buat, jumlah lubangnya. Biar lebih rapih aja gitu, jangan ada yang lebih banyak sebelah kiri atau kanan. Nah, bisa dilihat juga di sini lubangnya itu mencangkup ke seluruh lembaran yang telah kita tempel. Jadi dari card slot pertama, card slot kedua, card slot ketiga, yang E itu, dan yang paling belakangnya, yaitu pola C-nya. Setelah udah dibuat lubangnya, ya tentu saja dilakukan penjahitan ya, seperti biasa. Dengan cara yang persis sama juga. Kemudian dibakar, dan udah jadi nih, kurang lebih jadinya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk satunya lagi juga. Jadi kita akan mendapatkan 2, sekarang yang polanya kayak gini. Setelah udah dijahit ya, berarti sekarang saatnya telinga-telinga itu udah nggak begitu berguna. Jadi saatnya kita buang aja. Ini gue mulai dulu bagian dalam dari card slotnya itu gue buang, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi rata seperti ini. Dan untuk bagian luarnya ini agak tricky, jadi kita perlu ngebuang hanya untuk paling atas dan kedua dari atas aja. Yang telinganya ini yang agak banyak nih, itu lidahnya itu kita nggak potong. Mungkin gambarnya seperti inilah gampangnya. Hasil akhirnya seperti ini. Kita lakukan persis untuk keduanya. Jadi kita punya 2 yang kayak gitu untuk kanan dan kirinya. Nah, setelah udah bersih ya, ibaratnya tinggal bagian yang sedikit ini, bagian lidah. Sekarang sebenarnya kita bisa nempelin ke pola B-nya. Cuman optional sih sebenarnya. Lebih bagusnya ini yang gue lakukan. Ini kan sebenarnya untuk bagian dalam dari card slotnya itu udah finished ya. Udah nggak akan diapa-apain lagi. Kalian bisa melakukan edge finishing atau edge burnishing. Ini yang gue lakukan. Simpelnya seperti ini. Ini gue amplas dulu pakai amplas halus. Dan kemudian kita perlu siapkan air. Sesimpel kita ambil aja pakai jari.
terus kita totol-totol sampai agak lembab, dan kita perlu menggunakan ini nih. Ini adalah wood edge burnisher. Itu dijual lumayan banyak juga di marketplace. Nanti akan gue tulis juga di kolom description. Ini cuma sesimpel digosok aja, sambil agak ditekan-tekan dikit, digosok cepet-cepet kayak gitu. Gunanya apa? Ini akan diperuntukkan untuk seluruh pinggiran-pinggiran yang memang udah selesai. Jadi lebih secara estetik lebih bagus, dan setahu gue memang jadi lebih kuat juga. Nah ini nih bedanya, bisa kelihatan nggak? Ini nih adalah yang udah di edge finish. Jadi dia terlihat licin dan agak glossy. Sementara kalau yang masih belum di edge finish tuh masih seperti berserabut seperti itu loh, seperti kulit bulu-bulunya itu. Kemudian setelah kita melakukan edge finishing untuk bagian yang kiri dan kanannya, tadi gue dua-duanya udah, dan sekarang saatnya kita melem untuk bagian yang udah kita tumpuk-tumpuk itu ke piece yang pola B. Caranya gampang, kita temuin aja untuk yang bagian kanannya ke ujung kanan, untuk bagian kiri yang ujung kiri, karena yang seperti gue bilang tadi, C-nya itu ada bagian kiri dan kanan. Ini ngelemnya juga agak tricky, kita perlu mengelemnya seperti ini. Jadi tuh kalau dari balik, seperti ini, dan kita ngelemnya tuh pinggir sini dan pinggir sini. Jadi bagian luar kanan dan kiri dan bagian atas. Bawahnya jangan dilem dulu. Memang gue nggak tahu sih ada cara lain atau nggak, cuma ini yang gue lakukan sekali lagi. Jadi seperti huruf L ya kurang lebih. Nah seperti ini. Ini kita lekatkan pada bagian yang kanan yang ketemu yang kanan, yang kiri yang ketemu yang kiri. Karena C itu kan juga ada bagian kiri dan kanan ya, seperti yang udah gue bilang tadi, yang nantinya akan pas pada bagian B. Ini harusnya ukurannya sama persis, karena B dan C itu udah dibuatnya itu sama persis. Nah, setelah udah dilem seperti ini, lakukan juga untuk sisi sebelahnya ya. Ini tuh hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi akan ada yang terbukanya seperti itu. Dan udah sih sebenarnya lakukan aja ke sisi yang satunya lagi. Caranya sama persis, bikin L-nya juga. Berarti yang dilem itu untuk bagian luar kiri dan bagian atasnya. Jadi seperti ini. Ini hasilnya setelah udah dilem. Dan ya seperti biasa, optional sih, cuman ini yang gue lakukan. Gue jepit lagi dengan penjepit kertas supaya keringnya lebih sempurna aja. Setelah udah kering, kita sekarang mau bikin lubang lagi. Dan ini tuh kita bikin lubangnya sesuai dengan apa yang tadi kita lem, jadi agak L seperti ini. Dimana kita di sini mau merekatkan pola B dengan apa yang udah kita buat tadi sebelumnya. Caranya seperti ini, kita kayak bentuk sesuai dengan jalur lem tadi, plus kita pastikan kita terbuat lubang juga untuk pola B-nya. Jadi gampangnya seperti nanti deh hasil outputnya akan gue kasih lihat juga. Sebenarnya ini adalah langkah yang menurut gue paling susah sih kalau menurut gue, karena ini gimana caranya kita bisa ketuk, nggak terlalu pinggir, nggak terlalu tengah juga. Nah ini hasilnya kurang lebih maksud gue ya seperti itu. Kita bikin lubangnya itu sesuai dengan jalur lemnya, plus untuk kita rekatkan ke pola B-nya. Kurang lebih berhentinya pada bagian situ sih, cuman opsional sampai bawahan sedikit lagi juga nggak apa-apa. Itu yang gue lakukan. Selanjutnya simple sih, tinggal dijahit lagi aja. Kemudian ya seperti biasa kita bakar ujungnya dan jadi deh kurang lebih seperti ini jadinya untuk bagian kanan ya. Berhentinya pada bagian situ, cuman kalau mau lebih lagi juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya itu adalah langkah yang agak paling susah nih menjahitnya kalau menurut gue, karena tadi kan untuk bagian situ nggak dilem tuh. Jadi tuh dia mungkin aja lubangnya itu agak pindah-pindah gitu, agak goyang-goyang, karena kan lubang yang terbuat itu nggak nempel ya. Jadi agak cukup challenging untuk menjahit pada bagian situ. Selanjutnya kita tinggal menjahit pada sisi satunya, dan kemudian jadi deh seperti ini. Sekarang kita bisa tes sih sebenarnya cardslot yang telah terbuat itu muat nggak dengan kartu yang udah gue siapkan nih. Ya kartu harusnya ukurannya universal ya. Kalian bisa cek juga kalau misalkan ada yang ganjel-ganjel atau gimana, kalian bisa pastiin juga pada step ini. Kalian bisa edge finishing juga karena seharusnya untuk beberapa bagian di sini udah final ya, terutama bagian atasnya.
Sekarang langkah terakhir sih setelah ini, yaitu untuk merekatkan interior dan eksteriornya. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang gampang-gampang tricky sih, karena kita perlu melekatkannya itu dengan jarak yang sesuai. Kita sebenarnya yang akan kita lem adalah bagian lidahnya, yaitu bagian E ya, pola E. Jadi hanya bagian sininya yang kita lem, untuk bagian kanannya sendiri dan bagian kirinya sendiri. Agak trikinya di sini adalah jangan sampai ya kita melekatkan untuk bagian kanannya terlalu banyak dan bagian kirinya jadi kurang simetris gitu loh untuk bagian kiri dan kanannya. Jadi saran gue sih ya di sini kalian butuh ketelatenan yang paling banyak sih dalam hal menempel dan mengelemnya ya. Karena jangan sampai bagian kanannya itu sama bagian kirinya nggak simetris. Dan jangan sampai juga itu ada bagiannya itu nggak terlalu ketarik ya. Jadi ntar dia bakal bergelombang gitu ya. Untuk bagian eksteriornya pastiin juga lurus ya, jangan sampai kelipet atau gimana. Jadi bisa dibilang gampang-gampang susah sih untuk bagian ini. Setelah udah kelem, kalau gue sih ya biasa kita rekatkan lagi dengan penjepit kertas supaya stress point-nya itu tertempel dengan sempurna, terutama di bagian ujung-ujungnya sih. Setelah sudah kering, seperti biasa kita mau bikin lubangnya. Nah, lubangnya itu bagian sini nih. Jadi kita mau bikin gimana caranya melekatkan apa yang udah tadi kita buat dengan eksterior atau pola A. Kita bikin bagian kiri dan bagian kanan, di mana bagian kiri dan kanannya itu menempelkan apa yang telah kita buat, dan pastiin juga tercipta lubang untuk ujung-ujungnya supaya kita melekatkan bagian pola A dan pola BCDE-nya. Semakin banyaknya kulit yang udah tertumpuk ya, udah tertempel pada bagian tertentu, makin susah sih sebenarnya untuk dibikin lubangnya karena semakin tebel kan. Cuman ya sabar-sabar aja, dan di sini sebenarnya gue juga akuin ini step yang paling agak susah sih sebenarnya dalam bikin ini. Karena butuh kesabaran sih, karena sekali ketok kalau misalkan meleset kan jadinya kurang bagus ya. Makanya ini gue cukup hati-hati banget di sini, paling time consuming. Dan sebenarnya dari tadi tuh gue menggunakan hole puncher yang garpunya itu 5 ya, yang tusukannya. Sampai kalau misalkan kita lihat ya, pola A itu kan sebenarnya melengkung di ujungnya, sehingga kita membutuhkan satu hole puncher lagi yang satu mata aja, supaya bisa mengisi bagian sini nih, karena akan ada jedanya kurang bagus. Kalian gak usah khawatir, karena hole puncher itu biasa dijual satu set ya, ada yang matanya banyak dan ada yang matanya cuma satu. Inilah kenapa kalau misalkan semakin banyak lengkungan pada dompet kalian, akan semakin susah juga bikin lubangnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, nggak gitu pas sih. Agak mepet ke bagian kirinya. Cuman ya kurang lebih gitu maksud gue, supaya menyesuaikan dengan lengkungannya. Setelah udah jadi, ya seperti biasa, ini dijahit. Ini sebenarnya jahitan step terakhir ya. Hanya saja ini kalian boleh sih melakukan, ini kan sebenarnya lidahnya akan excess ya, akan lebih. Kalian boleh sih sebelum tadi bikin lubangnya, buang dulu nih sisanya, atau setelah bikin lubangnya baru dibuang sisanya, bebas. Cuman karena gue ngejar matahari tadi ya, jadi gue bikin lubangnya dulu baru dibuang nih sisa lidah dari pola E-nya. Nah, kalian udah bisa lihat nih, ini udah jadi ya sebenarnya, udah tinggal dijahit doang. Hanya saja ini nih, kalau misalkan tadi nih, di awal kan gue sempat menyinggung ada satu pola yang frame tuh yang untuk bagian situ sebenarnya, untuk menempel di bagian eksterior. Kalau misalkan kalian memutuskan untuk menggunakan itu, kalian perlu melakukan jahitan untuk mengitari dompetnya, yang artinya membutuhkan benang yang panjang banget dan sekali jalan. Kalau misalkan sekarang kan ini terpisah ya, jadi kalian bisa 2 kali jalan dan benang yang dibutuhkan juga nggak begitu panjang. Akan jauh lebih mudah seperti ini daripada kalian menggunakan pola yang frame satu lagi. Cuman kalau misalkan kalian menggunakan pola frame satu lagi, ya begitu. Akan jauh lebih sulit menurut gue, tidak sesimpel itu. Kalian harusnya udah kebayang sih maksudnya frame itu tuh kalau misalkan mau dipakai, jahitan yang digunakan tuh seperti apa. Udah sih, setelah ini dijahit ya untuk bagian kirinya sendiri dan kanannya sendiri dengan langkah yang benar-benar sama persis kayak tadi. Dijahit, konsisten jahitannya, kemudian digunting sisanya, kemudian dibakar, dan akhirnya ya udah jadi dompetnya. Ini nih akhirnya setelah sekian lama, ini gue memakan waktu sekitar 2 hari ya, karena mungkin bikinnya sendiri beserta setting-setting kamera.
Ini hasilnya udah kelihatan jadi. Tinggal langkah terakhir banget, yaitu adalah edge finishing. Tinggal diamplas-amplas untuk bagian pinggir-pinggirannya. Jadi biar nggak terlalu kasar banget untuk bagian pinggirannya. Ini juga untuk mempercantik sih lebih tepatnya, dan untuk menambah kekuatannya juga. Kemudian ya dikasih air, kemudian di edge burnishing, pakai tangan manual. Dan udah deh, setelah semuanya udah dirasa cukup, ini juga pakai feeling aja. Perjalanan panjang bikin dompet dari 30 menit yang udah berlalu di video ini akhirnya selesai juga nih. Dan gue rasa setelah udah jadinya dompet ini, gue rasa udah cukup sih video kali ini. Gue mau akhirin aja videonya karena udah lama banget, ini udah sekitar 30 menitan. Sebenarnya gue pengen bikin pembahasan mengenai dompet ini, plus minusnya apa, kalau misalkan dibandingkan dengan banyaknya dompet yang dijual di pasaran tuh apa, sampai ke teknik-teknik apa aja yang mungkin gue sadar kalau misalkan perlu dilakukan, tapi tidak gue lakukan karena keterbatasan yang gue milikin. Nanti akan gue bahas di video satu lagi yang akan gue buat dan akan gue upload kurang lebih mungkin nggak jauh setelah video ini tayang. Jadi mungkin buat kalian yang expert atau emang udah lebih ngerti dan emang notice di video ini nggak lengkap atau gimana, ya gue disclaimer dulu karena memang ada banyak langkah yang gue skip karena memang gue tidak bisa sih melakukannya. Buat kalian yang mau kasih gue kritik, saran, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram @shumarlin. Semoga video ini banget bermanfaat, karena ya gue juga dulu penasaran banget tentang cara buat dompet itu gimana. Gue rasa itu aja. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain. Bye.